selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah mobil yang review pertamanya pada trending. Sayang sekali kami tidak dapat kesempatan review yang pertama. Namun Bung Fitra baru saja beli dan dia sudah review juga di Autodriver. Dan kami dipinjamkan oleh Bung Fitra. Ini adalah saudara kembar dari Daihatsu Rocky. Ini adalah Toyota Race. Yes, ini saudara kembar Rocky. Kekembaran macam Avanza Xenia, Agya Ayla, Calya Sigra. Kami sudah buat first impression reviewnya untuk Daihatsu Rocky. Rocky artinya berbatu. Kalau race itu tidak ada artinya, namun merupakan plesetan dari race yang pakai S, bukan pakai Z. Dan artinya meningkat atau menaikkan. Race saat ini punya 8 pilihan tipe, namun semuanya dengan mesin yang sama, yaitu 1000cc turbo. Saat ini belum terlihat yang 1200cc, katanya dalam waktu dekat akan ada. Ada 4 tipe G dengan pilihan one tone dan two tone, manual dan CVT. Kemudian ada tipe GR Sport, semua dengan CVT. Namun ada one tone, two tone-nya, dan ada juga yang TSS dan tidak. Apa itu TSS? Bukan teka-teki silang, tapi Toyota Safety Sense. Mengenai TSS ini nanti kami akan jelaskan. Dan ini yang termahal, yaitu Toyota Race GR Sport TSS. Kemudian bentuknya, ini sebenarnya oke-oke saja. Ya jelek kalau dibandingkan dengan Peru 2 Ativa yang merupakan kembarannya dari Malaysia. Namun kalau dibandingkan dengan Daihatsu Rocky, jauh bagusan Race tampangnya. Jadi jelek atau ganteng tergantung perbandingannya. Apabila Anda tidak suka bentuk yang manapun, sukanya hanya bentuk Lamborghini. Ada juga yang mengubah seperti ini. Jadi macam Lamborghini urus. Tapi ya itu jangan. Ya moncongnya ini lama-lama semakin bagus kalau dilihat. Lampunya itu terlihat mahal, dengan lampu sen yang bisa berlari-lari macam mobil mewah atau lampu custom. Di bawahnya ada daytime running light yang agak terlihat murah. Tampilannya dari samping ya masih ada gagahnya sedikit. Ya gagah-gagah SUV perkotaan masa kini. Tapi ini lebih tepat disebut dengan crossover. Ban dan velgnya ini menambah kegagahan. Velgnya hitam dengan ukuran, velgnya ini 17 inch dengan bentuk yang agak sebenarnya tidak terlalu menarik bentuk velgnya, makanya mungkin dicat hitam. Rem depan disc tapi belakang masih rem tromol yang ya nggak apa-apa sih karena mobil kelas ini normal-normal aja pakai rem tromol. Dan kami suka turbo. Walaupun turbo sudah cukup umum dipakai mobil masa kini, tapi tetap ditempel dengan bangga di mobil ini. Apabila Anda ingin kaos Kami Suka Turbo dan beberapa merchandise lainnya, Anda bisa dapatkan di Tokopedia, Motomobi Official Merchandise. Bicara soal turbo, kita buka dulu kap mesinnya. Mesinnya ini 3 silinder, mirip dengan yang dipakai Ayla dan Agya yang 1000cc, yaitu mesin dengan kode 1KR. Namun ini dengan turbo. Ayla kami berturbo. Jangan-jangan ini terinspirasi dari Ayla turbo kami. Dan Ayla kami tenaga dan torsinya jauh lebih besar daripada ini. Yang ini 98 horsepower dan 140 Nm, kalau Ayla kami 162,8 horsepower pada 1 bar turbonya dan 128 horsepower pada 0,6 bar. Memang kalau pabrikan pasti membuat yang lebih aman untuk komponen-komponennya. Jadi pasti di set tenaganya lebih rendah. Kalau kami, Ayla Turbo dipaksakan dan rasanya sudah perlu perbaikan lagi. Nanti kalau sudah keluar yang 1200cc naturally aspirated dengan tenaga 10 horsepower lebih kecil. Luar biasa memang turbo. Kemudian belakangnya, bentuknya ini sebenarnya lumayan, namun dengan lubang-lubangan palsu, penambah kegagahan yang palsu. Lampu belakangnya ini sebagian LED. Oke, kita buka bagasinya. Enggak. Ya.
Kami sudah pernah membahas di Daihatsu Rocky, nggak apa-apa kita bahas lagi di sini. Dan sudah pernah terbahas juga di video sebelum ini yang lawan Vitra Eri. Ini bisa dicopot-copot ininya, apa sih namanya, divider. Dan ini bisa disimpan, jadi dilipat dulu nyimpannya itu. Nih ada caranya nih. Kok ribet ya? Dilipat dua dulu, terus dimasukin. Kok ribet sekali. Nah, ini luasan bagasinya yang belum sempat kami bahas di Daihatsu Rocky itu, bahwa ini bisa diturunin. Jadi ada 2 lantai, tutupnya ini lantai. Nah, dengan lantai yang lebih rendah, ya, jadi bagasinya lebih luas. Kalau masih kurang luas juga, jok belakang ini bisa dilipat 60-40. Coba kalau dilipat 50-60, ini jadi ada gundukannya, tidak rata lantai lagi. Tidak masalah, karena ini bisa dinaikkan lagi lantainya dan berubah menjadi rata lantai. Namun dengan konfigurasi seperti ini, yang lantainya di atas, ini jadi rata nih. Kalau ini rata, apabila Anda naruh-naruh barang, terus buka bagasi ini dalam kondisi tanjakan mobilnya, bisa porak-poranda keluar semua. Tapi nggak apa-apa. Mobil ini bagasinya agak kurang lebar sedikit untuk stick golf, jadi harus melipat salah satu jok belakang untuk memuat stick golf. Sayang sekali. Sekarang kita coba dulu duduk di belakangnya. Ini joknya fabrik, dan desain jok-joknya ini race sama dengan Rocky, persis. Kemudian kelegaannya yang tidak spektakuler, namun cukup lega di dengkul. Ini jaraknya dengan posisi nyetir kami. Kaki pun bisa masuk ke bawah jok depan, dan headroomnya juga masih jauh. Ya, karena ini adalah crossover model-modelan SUV. Oh iya, duduknya terasa agak tegak. Ini udah dibahas juga di Rocky ya. Ngapain kita bahas lagi di sini? Karena ini sama persis. Sama. Nggak ada bedanya. Mengenai charger, setidaknya di Race ada satu colokan USB di belakang sini yang akan jadi rebutan. Karena di Rocky tidak ada sama sekali. Oke, sekarang kita ke depan. Dashboard ini lagi sama dengan Rocky. Semuanya plastik-plastik keras. Apabila Anda pandai bermain perkusi, ini bisa menjadi instrumen perkusi yang baik. Plastik murah. Bahkan bukan hanya murah tapi tipis. Ya tipis tuh murah. Tipis. Itu nggak diketok-ketok, nggak enak. Kurang kokoh gitu. Ya, bukan cici, kokoh. Head unit ini bisa menghasilkan suara yang luar biasa. Tidak terdengar mahal, tapi ya tidak jelek juga. Ini lumayan, ada Twitternya. Paslah dengan harga mobil ini. Ini head unit khas Toyota memang, yang masa kini. Kayaknya ini Android base, dan ya sama seperti di Toyota lain, begitu dinyalain ada reminder today is an odd day, Mei 31. Jadi cuma ngasih tahu bahwa hari ini adalah tanggal ganjil. Jadi hati-hati kalau mobil ini mobil genap mau lewat di jalan-jalan yang gage. Sekarang lagi tidak berlaku ganjil genap, jadi ya nggak kepake. Ini bisa USB, bisa Bluetooth, nggak ada navigasi, nggak ada apa. Sayang sekali tidak bisa terkonek ke Apple CarPlay ataupun Android Auto. Tapi ini kalau dicolok iPhone, katanya ada aplikasi yang bisa memirror dari handphone ke sini. Mengenai aplikasi di iPhone untuk mirroring, sudah kami coba-coba. Tidak pernah berhasil. Entah kaminya yang kurang canggih atau memang sangat amat sulit sekali caranya. Anyway, ini head unitnya berbeda dengan yang ada di Rocky. Kami lebih suka yang ada di Rocky. Simple aja, karena bisa Apple CarPlay. Ya, sesimpel itu. Untuk tombol-tombol bagian pintu driver ada satu fungsi yang kurang, yaitu buka tutup kunci. Buka tutup kunci itu harus dilakukan seperti ini. Ya, normal cara melakukannya, tapi tidak seperti yang ada di Toyota lainnya. Oh iya, ini sebenarnya originally Daihatsu, bukan Toyota.
Tapi power window-nya walaupun autonya hanya ada di sisi driver, tapi bisa auto up and down. Ini ada kamera mundurnya, kita masukin mundur, bukan kamera 360 ya, kamera mundur. Masukin mundur. Ini ya kelihatan ada mobil-mobil, ini mobil keren, ini ada musuh terberatnya mobil ini. Nah tapi kalau ini ada arah, kalau kita belokkan setir nggak ngaruh, dia nggak ikut belok. Ya heran kenapa lagi begitu. Padahal di instrumennya ada posisi roda depan ini sedang membelok kemana. Ini lagi belok kanan tuh, dia akan belok sendiri kanan, walaupun hanya ada 2 step beloknya di situ ya. Cuma ini indikator aja bahwa setirnya sedang belok, tapi nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Apakah memudahkan kalau misalnya kita lagi jalan gini, toto belok gitu ya, kan terasa ya kalau mobil maju itu belok itu terasa, nggak perlu melihat begitu juga. Nah, bawah lubang AC, tombol hazard di tengah sini. Nah, AC ini, kontrol AC ini berbeda dengan yang ada di Rocky. Ini lebih keren sebenarnya karena ada puter-puterannya. Nah, sebelah kiri itu untuk blower seperti biasa, sebelah kanan itu untuk temperatur. Kalau di Rocky itu tombol-tombol pengatur blower dan pengatur seberapa kuat dinginnya. Ya, bukan seperti ini temperatur. Cuma yang nggak enak itu ada beberapa tombol kosong di AC-nya karena ini tidak bisa diatur arahnya, AC hanya keluar di sini, tidak ada di kaki, tidak ada untuk defogger depan, dan tidak ada untuk penumpang belakang. Sayang sekali. Ini ada tombol start stop engine button, sama ini di bawah ada 12 volt power outlet dan ada satu USB, colokan USB. Sebenarnya ada 2 colokan USB termasuk yang ada di head unit ini. Sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol kosong dan 2 tombol yang ada fungsinya, traction control dan untuk fungsi tolak balaknya, TSS. Di setirnya ini lapis kulit, tapi lapis kulitnya agak terasa kurang wah. Sebelah kanan untuk kontrol cruise control dan adaptive cruise controlnya, termasuk untuk mengangkat telepon dan next previous track audio. Sebelah kiri untuk pengontrolan MID. Nah, MID-nya itu seperti ini. Di paling kiri ada urusan kehematan, kemudian ada urusan adaptive cruise control, kanan lagi ada jam atau dikebawahin bisa menghitamkan saja. Terus sebelah kanan ada message. Nah, ini kalau sekarang ini lagi di shoot pintu kiri open. Nah, terus paling kanan itu adalah setting seperti biasa, dan seperti Daihatsu Rocky juga ada settingan, ada 4 settingan model instrumen yang bisa ditampilkan ya, sama persis. Terus ini banyak sih menu-menunya, ini settingannya banyak, termasuk ada notification day settings. Nah, notification day settings ini kita bisa set date 1 sampai dengan 10 10 reminder untuk kita bikin ulang tahun. Ulang tahunnya siapa, anniversary, ulang tahun kita sendiri mungkin anniversary, terus car inspection day, maintenance day juga kita bisa bikin reminder pada mobil ini. Nah, kalau kami mungkin lebih senang bikin reminder tuh di handphone ya, karena handphone selalu ada di kantong dan mobil tidak selalu kita pakai. Vehicle setting, ada kamera ini, urusan safety-nya bisa dimatikan di sini. Combination switch, ada auto headlight, ada nyala matikan fog lamp. Sebelah kiri itu ada wiper, pengaturan seperti biasa, normal saja. Di setir ada pedal shift untuk, karena ini CVT tapi dia bisa dibelah-belah biar seakan-akan manual. Sama juga di sini ada manual. Bicara soal shifter, ini shifting itu agak terasa kurang mahal gitu. Kurang mahal. Terus kepraktisan, di pintu ada 2 bottle holder dan ada cup holder yang harusnya semua cup holder itu seperti ini ada di depan AC, jadi tanpa perlu cool box kita bisa naruh minuman di sini dan dia stay dingin atau menjadi dingin. Nah, yang tidak bisa itu adalah minum minuman yang hangat. Di sini kita taruh kopi hangat di sini yang pasti akan menjadi dingin kecuali kalau Anda tutup AC-nya. Tapi kalau tutup AC-nya jadi kepanasan ya, serba salah. Terus praktisan, sini ada tempat naro-naro, sini ada tempat naruh handphone, kondisi berdiri, ada armrestnya. Dalamnya ada konsol yang kecil berbentuk aneh, lacinya juga cukup luas, sama seperti di Rocky karena ini mobilnya sama. Tambah praktisan lagi, sini ada tempat naro-naro lagi yang
Sebelah kanan juga ada buat naruh nih, taruh koin-koin sama Bung Fitra ini. Juga bisa naruh sesuatu, dan ada tempat penyimpanan rahasia. Maksimum 2 kg. Kenapa ada dua tulisan maksimum 2 kg? Yang ini kecil sama gede? Ah iya. Ada Pyrex Exhibition. Yang kami tidak suka sekali itu adalah posisi duduk. Kami heran ya dengan mobil-mobil Daihatsu, Toyota yang kenapa sih nggak mikirin orang kayak kami yang lebih suka nyetir yang lebih proper, setir itu lebih dekat dengan badan. Ya ini kaki sudah pas, setirnya jauh dan tidak ada teleskopik. Ini ada tiltnya tapi nggak ada teleskopik. Kenapa? Heran ya, heran sekali. Dan ini ada satu bagian yang kami benci lagi. Kami terakhir dengar klakson itu tuh kayaknya di motor. Bunyinya tuh dan tiba-tiba ada tukang bubur berhenti di pencet klakson. Ya kan dia balik sini tuh tukang bubur. Mesin sekarang posisi nyala, posisi di park, AC nyala. Ada getaran khas 3 silinder, tapi nggak separah Ayla. Itu Ayla dulu yang awal-awal tuh getarannya luar biasa, begitu dimasukin ke D lebih luar biasa lagi getarannya. Nah kalau ini masih terasa getaran, cuma nggak separah Ayla. Untuk tipe termahal race ini, yaitu TSS, Toyota Safety Sense, ini safety-nya sangat diperhatikan. Tentu sudah ada hill start assist, stability control, 6 airbag. TSS, Toyota Safety Sense. Nih matanya untuk adaptive cruise control-nya dan fungsi-fungsi lainnya. Di belakang juga ada sensor-sensor lagi untuk rear cross traffic alert. Terus di sini spion, ada blind spot monitoring. Kemudian safety ratingnya bintang 5. Ya, Race dan Rocky sama. Jadi memang ini mungkin pilihan yang tepat apabila Anda mau membelikan mobil pertama untuk anak Anda yang baru bisa nyetir. Jangan sebaiknya. Belikan saja mobil 90-an agar bisa ngerti cara merawat mobil. Akhirnya bisa merasakan naik Toyota Race. Untung saja Bung Fitra beli dan meminjamkan ke kami. Sebenarnya jok-joknya ini diduduki enak-enak saja, tapi sayang sekali setirnya ini terlalu jauh dengan badan. Mungkin fungsi teleskopik di setir itu mahal sekali, sampai jarang ada di mobil-mobil keluarga Toyota. Ini jadi lurus ini posisinya. Kami terakhir ada mobil seperti ini tuh di Sigra tuh ya lumayan jelek, tapi memang ya itu Sigra lah, CGC. Kalau misalnya ada setir yang bisa kami ganti seperti Ayla Turbo, itu kan setirnya kami ganti pakai setir racing dengan kami double-doublein quick release biar lebih dekat dengan badan, dan itu hasilnya enak, pas, memuaskan. Secara kegedapan, ya ini bukan mobil mewah. Tentu kegedapannya biasa saja, walaupun tidak separah keluarga LCGC-nya. Ini kekedapannya sebenarnya lumayan. Oh biasa saja, normal-normal saja mobil seharga ini. Tapi rasanya itu nyetirin tuh rasanya rasa nyetir ya, nyetir Daihatsu ya, bukan nyetir mobil yang mahal. Sepanjang perjalanan ini kami banyak menahan emosi agar tidak menyentuh tombol klakson. Rasanya kalau sampai membunyikan klaksonnya malu sekali. Benar-benar bikin malu ini klakson. Mungkin klakson itu mahal sekali sehingga kita tidak mendapatkan klakson yang bagus. Pengen balas klakson tapi malu. Malu kan? Aduh, kenapa klaksonnya begini? Jelek sekali. Suspensi mobil ini, menurut kami enak. Daihatsu New Global Architecture, tapi memang jauh sekali dengan yang TNGA, Toyota New Global Architecture. Tapi ini sudah oke. Walaupun belakangnya masih torsion beam, tapi ini oke dan lumayan stabil. Bagaimana dengan tenaganya? Yes, kami suka turbo. Walaupun ini bertransmisi CVT, tapi torsinya sangat terasa.
Memang torsi berhenti ketika sudah mencapai RPM maksimal untuk transmisi CVT-nya. Larinya ini not bad loh. Transmisi CVT-nya itu nurunin giginya tuh cukup cepat. Kita coba lagi. Kecepatan 60 kita gaspol. Dan CVT-nya ini tidak sembarang CVT, ternyata ada teknologi dalam bentuk mechanical lagi di dalamnya. DCVT. Jadi ada gear langsungnya dan ada melalui belt CVT. Kemudian remnya ini enak, tidak terasa murah, tidak ngagetin, dan cukup menggigit. Gaspol. CVT itu tidak menimbulkan grafik G-force, jadi nggak terlalu terasa kencang. Walaupun sebenarnya kalau dikagetin itu oke. Nah, sekarang saatnya kami coba adaptive cruise control sekaligus lane departure warningnya. Oke, di tol kita nyalakan adaptive cruise controlnya. Ready, please pay attention to other vehicle. Oke. Set. Kok nggak ngegas? Oh, jaraknya masih kejauhan. Ke kiri. Nah, depannya kosong, dia mulai ngegas. Ini kami set cruise controlnya di 70 aja deh. Oh, ada LDW in operation, lane departure warning. Kita nggak pegang setir, lampu batas. Oh, disuruh hold steering wheel, ya hold. Oke, goyang-goyangin dikit deh. Nah, ini kalau kita tambah lagi kecepatan dan mobil di depan kita itu kecepatannya di bawah kecepatan yang kita set, dia akan ngikutin kecepatan mobil yang depan. Ada cruise control yang sensornya ada di sini melihat ke depan. Kena garis lagi. Nah, ini enak sekali untuk trans Jawa. Hold steering wheel. Tuh, nggak mau gimana? Apa kan tuh? Kita udah set cruise control kita di 78 km per jam. Tapi mobil depan di 66, jangan ikutin mobil depan, dan jaraknya itu bisa diatur. Jarak terdekatnya itu segini dengan kecepatan 68 ini, jadi agak terlalu jauh. Oke, kami nggak megang setirnya tetap. Dia ngerem. Nggak, karena mobil depan ngerem. Hold steering wheel iya ya, tapi nggak mau. Dia bukan ngejaga di tengah garis ya, dia begitu ketemu garis dia akan membuang-buang sendiri gitu. Jadi ini menzigzag kanan kiri. Udah nggak mau pegang, biar bunyi terus, biarin. Asik nih. Ke Surabaya tiba-tiba nyampe aja nih kalau begini, sambil ngobrol-ngobrol, makan kacang. Oke, ini mobil depan Innova, dia akan exit. Kita pasti ngegas lagi ya. Hilang deh kepegang setirnya. Oke, ngegas lagi. Jalanan berbelok di depan. Depannya ngerem, kita ikutan ngerem. Ambil kanan. Mobil termurah yang memakai adaptive cruise control dan berfungsi normal adaptive cruise controlnya. Apabila Anda tertarik Toyota Race, ini adalah pilihan warnanya. Tapi hati-hati, ini indennya lama. Dan apabila tidak dapat keringanan PPNBM, maka harganya menjadi sangat dekat sekali dengan kompetitor terberatnya, yaitu Kia Sonet. Memang Sonet tidak ada adaptive cruise controlnya, tapi banyak sekali kelebihan fiturnya dibanding dengan Race. Ada sunroof, ada audio Bose untuk yang 5 pintu, ada pendingin jok depan, itu penting sekali, sangat bermanfaat ketika lagi panas-panas. Mesinnya walaupun tidak turbo, tapi 4 silinder, jadi minim getaran. Dan yang paling menonjol adalah rasa setirnya, lebih baik daripada Toyota Race. Ya, sebenarnya stick golf juga nggak muat di bagasi Sonet,
Dan sayangnya Sonet jok belakangnya itu tidak belah sama sekali yang 5 seater. Tapi andai mereknya ditukar, pasti cerita penjualan di Indonesianya sudah berbeda lagi. Overall, mengenai Toyota Race GR Sport TSS, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang nyetir sendiri dan sering melewati rute tol. Suka dengan penampilan yang lebih sporty dan senang dengan brand yang berjaya di Indonesia ini. Jangan salah, kami juga suka dengan brand ini, keluarga brand ini. Tapi kami lebih suka dengan value for money dan kenikmatan berkendara. Karena kami ingin menikmati mobil, bukan dagang mobil. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Toyota Race. Akhirnya minjem Toyota Race juga. Walaupun bukan minjem dari brandnya, tapi ini minjem dari Bung Fitra. Tapi tetap kami akan mereview secara independen. Ini nggak akan dimasukin juga, jadi karena ini banyak full VO, ya, jadi nggak dimasukin suaranya. Ini ngomong-ngomong ini pura-pura aja ngomong, ya, nggak dimasukin suaranya ini. Ya, gini, tuh dengan gaya-gaya begini. Gitu. Ini dengan voice over latar belakangnya. Ya.